Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali di dalam persekutuan doa hari Rabu pada pagi hari ini. Sebelum kita merenungkan bagian firman Tuhan, mari kita datang kepadanya di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang maha mulia, Allah yang kami kenal dan kami sembah di dalam diri Putramu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, mengucapkan puji dan syukur terima kasih atas anugerah yang Kau berikan dalam diri kami. Dari semalam Tuhan menjaga istirahat kami, pagi ini Engkau membangunkan kami dengan kekuatan yang berasal dari tempat yang maha tinggi. Bersyukur untuk kekuatan, untuk kesehatan, bersyukur untuk kesempatan kehidupan yang Engkau berikan kepada kami. Terlebih bersyukur pagi hari ini pun Tuhan sudah sediakan berkat-berkat bagi kami semuanya untuk boleh kami nikmati. Dan sebelum kami memulai aktivitas kami hari ini, kami mohon berkat dari tempat yang maha tinggi. Kami merasa lemah tak berdaya untuk menjalani setiap tugas tanggung jawab kami di muka bumi ini. Kami butuh pertolongan Tuhan, kami butuh pimpinan Roh-Mu yang kudus. Oleh karena itu pagi hari ini kami datang kepada Tuhan. Kami rindu memuji memuliakan nama Tuhan. Terlebih kami rindu mendengarkan firman-Mu yang akan menolong, memberi kekuatan, dan memberikan kepada kami motivasi, semangat untuk kami boleh hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Mari Tuhan, Engkau menolong kami dan Engkau berbicara melalui firman-Mu. Dan hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan ini,
Tuhan akan perlengkapi sehingga apa yang Engkau kerjakan dalam kehidupan kami sesuai dengan seturut dengan kehendak Tuhan. Mohon pengampunan juga untuk setiap dosa dan kesalahan kami Tuhan. Dan hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita akan membaca dari kitab Perjanjian Lama, dari kitab 2 Samuel, pasal yang ke-7, ayat yang ke-29. Kitab 2 Samuel, pasal yang ke-7, ayat yang ke-29. Demikian firman Tuhan. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah, Engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu keluarga hamba-Mu ini diberkati untuk selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih, kita akan merenungkan ayat ini dalam sebuah tema membangun keluarga yang kuat dan bahagia. Bapak, Ibu, seminggu lagi kita akan memasuki bulan Oktober, dan biasa ketika bulan Oktober bagi Gereja Kristen Jawa itu kita memasuki bulan keluarga. Dan dari panitia PHBK juga sudah merancangkan berbagai macam kegiatan di bulan keluarga ini. Tujuannya untuk apa? Untuk kembali kita refleksi di dalam kehidupan keluarga kita masing-masing maupun di dalam kehidupan keluarga di Jemaat GKJ Purbalingga. Karena bagaimanapun juga keluarga adalah fondasi utama di dalam terbentuknya sebuah keluarga Kristen. Keluarga Kristen di dalam keluarga inti sesungguhnya dengan keluarga Kristen di dalam jemaat, di orang-orang percaya. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih, keluarga Kristen adalah keluarga yang menjadikan Kristus sebagai pusatnya. Dan tidak peduli apa peran di dalam anggota keluarga tersebut, baik itu suami, baik itu istri, baik itu anak-anak, baik itu saudara, lebih mengutamakan atau mendahulukan mengasihi Kristus dan berusaha untuk hidup setiap hari di dalamnya. Dan tentunya seperti yang ada di dalam kitab yang kita baca barusan, keluarga yang diberkati Tuhan tentunya adalah keluarga yang terus-menerus dibangun dan terus-menerus diperjuangkan untuk terus tetap diberkati oleh Tuhan. Ketika keluarga mula-mula dibangun dan didahului dengan berkat yang itu diterimakan di altar gereja melalui perkawinan kudus, di situ mulai dibangun pondasi yang kuat untuk terus dibangun ke atas, membentuk sebuah keluarga yang terus-menerus juga diberkati Tuhan. Dan tentunya perjalanan kehidupan keluarga itu tidak akan pernah yang mulus-mulus saja, yang terus baik-baik saja, yang terus merasakan bahagia selamanya, yang terus merasakan sehat terus-menerus, yang terus merasakan senang. Tentunya di dalam kehidupan keluarga, di dalam bahtera keluarga tetap ada kalanya sedih, ada kalanya mungkin jatuh, ada kalanya mungkin seperti kapal pecah, ada kalanya mungkin begitu banyak pergumulan, persoalan yang menimpa kehidupan keluarga. Tetapi percayalah, ketika keluarga itu didahului, dibentuk dan dibangun di dalam pondasi Tuhan, saya percaya kalau seluruh anggota keluarga mau memperjuangkan, bertahan, pasti sampai dengan berakhirnya Tuhan sendiri yang akan memisahkan di dalam kematian atau kelanggengan. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, tentunya kita semuanya memiliki angan-angan, memiliki cita-cita, memiliki harapan. Ketika mula-mula kita membentuk sebuah keluarga, kita mendapatkan keluarga kita adalah keluarga yang diberkati. Dan kita memperjuangkannya bersama-sama. Nah, pertanyaannya, bagaimana caranya supaya keluarga kita itu terus-menerus bisa diberkati dan terus-menerus bisa dibangun menjadi sebuah keluarga Kristen yang kuat dan bahagia? Ada beberapa hal yang harus kita perjuangkan di dalam membentuk keluarga yang kita maksud. Yang pertama, dalam keluarga itu ada saling mengasihi.
Karena fondasi utama dalam membangun keluarga Kristen adalah kasih. Bagaimana kita mengapresiasikan kehidupan keluarga itu dalam saling mengasihi? Apakah benar sesama pasangan hidup kita, suami tulus mengasihi istrinya, istri tulus mengasihi suaminya, atau orang tua tulus mengasihi anak-anaknya, demikian juga anak-anak mengasihi orang tuanya? Kasih tentunya banyak sekali untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bentuk-bentuk kasih dalam hal perhatian yang sangat kecil, di dalam hal keseharian, itu bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Ketika pertama kali kita bangun, pasangan suami istri tentunya yang kita perhatikan pertama kali di samping kita adalah pasangan kita. Bagaimana ketika pertama kali ketika kita bangun dan melihat pasangan hidup kita ada dalam keadaan sehat, ada dalam keadaan baik, tentunya kita mengucap syukur, puji Tuhan. Dan bagaimana cara kita mengasihinya dengan menyapa selamat pagi, atau mungkin dengan mendoakan, atau mungkin saling mengasihi dengan cara mengecup kening pasangan kita sambil kita mengatakan selamat pagi, aku mengasihimu. Atau mungkin terbalik, ketika kita bangun yang pertama kali kita ambil adalah HP kita, dan kita mungkin tidak menyapa pasangan kita, tetapi justru yang kita sapa itu orang lain, entah siapa, dengan mengucapkan selamat pagi. Kalau hal itu terjadi, perlu untuk dipertanyakan dalam kehidupan kita, apa memang benar kita mengasihi tulus pasangan kita? Atau mungkin kita bisa bertanya ketika kita mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita mengasihi anak-anak. Seberapa waktu yang kita berikan kepada anak-anak kita dalam 24 jam? Ketika suami istri, bapak ibu bekerja di luar rumah, dan ketika pulang sudah petang atau malam hari, pertemuan kita dengan anak-anak kita begitu sangat terbatas. Namun ketika sudah sampai di rumah, justru yang ada pada kita bermain HP, kita membuat atau mencari medsos, atau kita kemudian menyapa teman-teman di dunia maya kita. Tetapi justru kita lupa untuk menyapa, bahkan memperhatikan anak-anak kita yang ada di rumah. Introspeksi juga untuk kita. Yang kedua, adanya komunikasi yang terbuka dan jujur. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini ada HP membuat komunikasi yang jarak jauh menjadi dekat. Tetapi ada kalanya dengan HP justru komunikasi verbal itu sangat terbatas. Padahal sangat dibutuhkan penting komunikasi secara verbal ataupun langsung. Bagaimana ketika kita berbicara dengan anak-anak kita dan kita saling menatap satu dengan yang lain sambil kita memperhatikan bagaimana keadaan anak-anak kita, atau anak-anak kita melihat bagaimana keadaan orang tuanya. Dan ketika kita berbicara dengan bahasa kasih yang itu bisa dirasakan, akan berbeda ketika kita hanya berkomunikasi via WA atau telepon. Tidak ada rasa yang bisa kita nyatakan ketika kita membuat komunikasi itu dengan barang elektronik. Demikian juga dengan kejujuran. Jujur itu sangat-sangat berarti. Bagaimana ketika kita dengan pasangan kita pun menuangkan komunikasi ataupun pergaulan kita dengan jujur kepada pasangan kita. Kelemahan kita, permasalahan kita, pergumulan kita, apakah kita jujur juga dengan pasangan kita? Atau memang malah kita lebih jujur dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, teman atau sahabat, justru kita tersembunyi dengan pasangan kita. Bahkan mungkin ada di antara pasangan suami istri, ketika bertemu jarang berkomunikasi, justru mereka memegang HP, bahkan di meja makan pun yang dipegang HP. Sehingga satu hari di rumah
ketika saatnya harusnya berkomunikasi justru HP. Bahkan HP pun diberi PIN karena pasangan kita tidak diperbolehkan untuk melihat isi atau HP kita. Ada banyak pasangan Kristen yang sekarang sudah seperti itu. Artinya kita tidak terbuka. Karena kalau kita sudah menjadi bagian sebuah keluarga, tentunya rahasia suami adalah rahasia istri. Rahasia istri adalah rahasia suami. Sehingga terbuka, kecuali kalau rahasia itu adalah rahasia di dalam sebuah jabatan atau pekerjaan. Tetapi ketika kita tidak punya rahasia jabatan atau keterbukaan, tentunya kita terbuka juga untuk kita bisa berkomunikasi dengan pasangan kita maupun dengan anak-anak kita. Bagian yang ketiga, mudah mengampuni dan rekonsiliasi. Saya percaya di dalam kehidupan rumah tangga kita itu tidak mungkin mulus-mulus saja. Pasti ada kerikil-kerikil, bahkan mungkin ada batu besar yang menjadi batu sandungan ketika kita ada dalam sebuah kehidupan keluarga. Ada pertengkaran pasti, ada perselisihan pasti, ada beda pendapat pasti, ada permasalahan besar, pergumulan pasti. Dan ketika kita masih menyimpan setiap permasalahan-permasalahan di dalam pasangan kita pernah membuat sebuah dosa atau membuat sebuah kesalahan, dan itu disimpan oleh pasangan kita masing-masing seumur hidup, akan membuat sebuah batu sandungan kehidupan rumah tangga. Karena di dalam pasangan itu akhirnya tidak ada saling mengampuni, tidak ada rekonsiliasi atau membangun kembali hubungan yang baik. Ketika kita masing-masing di dalam kehidupan rumah tangga kita ada kesalahan, ada perselisihan, ada beda pendapat, bahkan mungkin ada dosa yang dikerjakan di dalam kehidupan keluarga kita dan kita sudah meminta maaf, kita harusnya bisa mengampuni dan kita melupakan setiap persoalan-persoalan tersebut. Kita kembali menjalin hubungan rekonsiliasi untuk kembali memurnikan kehidupan keluarga kita. Kalau tidak seperti itu, seluruhnya akan sia-sia perjuangan kita karena tidak ada rasa saling mengampuni. Yang keempat, doa bersama. Rutinitas yang selalu dibangun yaitu doa bersama, ini sungguh-sungguh sangat penting dan sangat luar biasa akan berefek di dalam kehidupan keluarga kita. Karena ketika kita saling berdoa, kita sepakat di dalam kehidupan keluarga itu memohon sesuatu hal yang menjadi pergumulan dalam kehidupan keluarga kita. Kita tahu bagaimana doa itu akan dijawab oleh Tuhan. Di mana satu atau dua orang berkumpul, di situ Tuhan akan berkenan dan memberkati. Ketika kita masing-masing saling mendukung di dalam doa bersama, kita masing-masing menaikkan setiap pergumulan-pergumulan kita di dalam doa bersama, kita bisa saling menguatkan, kita bisa saling membangun. Ternyata tidak sendiri. Kita ada pasangan kita ada anak kita ada orang tua kita. Dan kita saling mendukung, kita mengamini supaya pergumulan yang ada pada kita itu dinaikkan kepada Tuhan dan dimintakan berkat kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan akan berkenan untuk menjawab. Kemudian yang terakhir, punya waktu bersama. Sesibuk-sibuknya kita di dalam kehidupan, entah pekerjaan, entah kehidupan yang lain, luangkan waktu untuk bisa punya waktu bersama. Ada kalanya pasangan suami istri mempunyai waktu bersama untuk mereka berdua, entah pergi atau entah tinggal bersama di rumah, komunikasi, saling menatap, menyatakan rasa sayangnya, atau mungkin kita hanya bisa saja santai, berjalan bersama, berolahraga bersama. Hal-hal kecil yang kita bangun melalui kehidupan pasangan kita dengan kita punya waktu bersama akan membangun sebuah relasi yang sangat indah. Demikian juga dengan anak-anak kita.
Ketika kita sibuk jarang bertemu dengan anak kita, ada kalanya kita meluangkan waktu bersama-sama untuk pergi bersama. Entah hanya pergi refresh, makan bersama dalam keluarga, atau mungkin hanya di dalam rumah saja. Namun bersama-sama dalam rumah itu masak bersama, makan bersama, ngobrol bersama. Ketika itu dibangun, saya percaya relasi antar kehidupan rumah tangga, baik itu pasangan, baik itu anak, baik itu ibu, ayah, akan terjalin lebih baik dan lebih mesra. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita menjadikan keluarga kita memang keluarga Kristen yang kuat dan bahagia. Dan kita patut untuk memperjuangkan, karena tidak mungkin keluarga Kristen yang kuat dan bahagia itu akan hadir serta-merta dengan sendirinya. Perlu ada perjuangan, perlu ada komitmen. Yang namanya berjuang tentunya tidak bisa diperjuangkan sendiri, oleh seorang istri saja, oleh seorang suami saja, atau mungkin oleh seorang anak saja. Perjuangan itu harus dikerjakan bersama-sama di dalam kehidupan keluarga. Seluruh anggota keluarga memperjuangkan untuk bisa mewujudkan keluarga Kristen yang kuat dan bahagia. Apakah hal yang mudah? Tidak. Perlu ada komitmen dan perlu ada keteguhan hati untuk memperjuangkan. Ada Tuhan yang akan menolong kita semuanya. Jangan khawatir. Amin. Saat teduh untuk kita. Mari kita tutup di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang maha mulia, Engkau yang kami kenal dan kami sembah di dalam diri Putramu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Mengucapkan puji dan syukur terima kasih, pada pagi ini kami boleh bersama-sama belajar bagaimana mula-mula Tuhan memberkati kehidupan keluarga kami, yang ketika kami rasakan sampai dengan umur keluarga kami sekian, Tuhan menolong, menopang, dan mengayomi. Tentunya kehidupan kami tidak pernah lepas dari setiap permasalahan dan pergumulan. Dan kami masih bisa tegak berdiri, kami masih bisa hidup bersama-sama. Semuanya karena anugerah kasih sayang Tuhan di dalam kehidupan keluarga kami. Tuhan, kami terus memohon, berkatilah keluarga kami masing-masing. Berkatilah untuk kami boleh berfungsi menjadi anggota keluarga yang baik. Baik kami sebagai suami, baik kami sebagai istri, baik kami sebagai anak-anak, baik kami sebagai orang tua, baik kami sebagai saudara. Mampukan kami untuk boleh berfungsi, saling menopang, saling mendukung, saling mengasihi, dan bersikap terbuka, berkomunikasi di antara anggota keluarga. Sehingga kami merindukan sebuah keluarga yang memang berkomitmen, berpusat kepada Tuhan Yesus Kristus, dan menjadi keluarga yang kuat, dan menjadi keluarga yang diberkati Tuhan. Tentunya ini tidak mudah, namun kami memiliki Tuhan yang terus menolong kami semuanya. Oleh karena itu, berkatilah kami. Kami berdoa untuk setiap keluarga-keluarga Kristen di GKJ Purbalingga, dengan setiap pergumulan mereka masing-masing. Tuhan yang akan tolong, Tuhan yang akan senantiasa berkati. Kami mampu melewati perjuangan kehidupan kami bersama-sama dengan Tuhan. Mohon pengampunan jikalau di dalam persekutuan doa pagi ini ada hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan mau mengampuni. Dan hanya di dalam nama Putramu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, kami mempertaruhkan seluruh doa dan permohonan kami. Amin. Akhirnya selamat pagi, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Dan seisi rumahku akan
menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, ku alami setiap waktu. Keluargaku adalah sorgaku. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu.